Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang hari akhir. Yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari kebangkitan umat. Istilah Yaumul Qiyamah sering diartikan hari kiamat. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Hari akhir juga disebut sebagai hari pembalasan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Adapun pengertian iman pada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Setelah mati, roh seseorang akan berada di alam barzah atau alam kubur yang merupakan alam antara dunia dan akhirat. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yaumul Qiyamah secara bahasa berarti hari kebangkitan umat. Yaumul Qiyamah terdiri dari 3 suku kata, yaitu yang pertama, yaum, yang berarti hari, masa, atau periode. Yang kedua, qiyam, yang berarti tegak, bangkit, berdiri. Dan yang ketiga, ummah, yang berarti umat, bangsa. Yang kedua, dalil hari akhir. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 87, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit, dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dalil nakli kedua yang menjelaskan tentang hari kiamat terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua yang ada dalam kubur. Dalil ketiga yang menjelaskan tentang hari akhir terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 15, yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Yang ketiga, macam-macam hari akhir. Hari akhir terbagi menjadi 2, yaitu kiamat kubro dan kiamat sughro. Pengertian kiamat kubro adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya, atau hancurnya alam semesta seluruhnya termasuk semua penghuni-penghuninya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan tanda dimulainya kehidupan di akhirat, serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dibuat sewaktu hidup. Sedangkan pengertian kiamat sughro adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Misalnya tanda-tanda kiamat sughro adalah kematian, bencana alam. Adapun tanda-tanda kiamat kubro adalah yang pertama, Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Yang kedua, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang gemar dengan membuat kerusakan di bumi. Yang ketiga, banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad. Yang keempat, munculnya Dajjal, yaitu makhluk penyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam. Dan yang terakhir, matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur. Sedangkan tanda-tanda kiamat sughro yang pertama yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Yang kedua, banyaknya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
Yang ketiga, banyaknya jumlah kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Yang keempat, adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Yang kelima, fitnah yang merajalela dengan menimpa kehidupan manusia. Yang keenam, banyaknya jumlah pembunuhan disebabkan hal yang sepele atau kecil. Yang ketujuh, segala hal atau urusan dipegang oleh bukan ahlinya. Yang kedelapan, manusia tidak memperdulikan lagi ilmu agamanya. Yang kesembilan, adanya laki-laki telah menyerupai wanita, ataupun wanita yang telah menyerupai laki-laki. Yang kesepuluh, timbulnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, yang ke-11, merajalelanya kemaksiatan. Yang keempat, hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, senantiasa menjadi manusia yang baik di hadapan Allah dan berbuat baik pada sesama. Yang kedua, dapat berlapang dada dan ikhlas terhadap ketentuan Allah. Yang ketiga, menanamkan kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat dalam beribadah. Yang kelima, menjadikan diri lebih berhati-hati dalam bersikap. Yang keenam, menyadarkan diri bahwa kehidupan di dunia adalah fana dan akhirat adalah kekal.